Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Om Ali Zuud. Nah, kita masih membahas ya soal TKA Matematika SMP, MTS ataupun sederajat tahun 2026. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas nomor 26 sampai dengan nomor 30. Silakan disimak baik-baik video ini sampai selesai. 26. Tori suka sekali bermain game online. Dia selalu mengabaikan batasan waktu dalam bermain game online. Belakangan ini, Tori sering merasa gelisah dan mudah marah apabila tidak diizinkan bermain. Dia juga sering merasakan sakit mata dan pusing. Dokter mengatakan bahwa Tori telah kecanduan bermain game online. Tori harus berusaha perlahan-lahan mengontrol waktu bermainnya. Dokter mengatakan bahwa batas waktu maksimal Tori diperbolehkan bermain adalah 7 jam dalam 1 minggu. Selama 12 minggu, waktu bermain Tori terus dipantau oleh kedua orang tuanya dan dilaporkan ke dokter. Oke, ini ada durasi Tori bermain game online ya setiap minggunya. Dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-12. Oke, ini durasinya dalam waktu jam. Oke, kita ke pertanyaan. Dalam 12 minggu terakhir, Tori paling sering menghabiskan waktu untuk bermain game online setiap minggunya, yaitu selama titik-titik. Oke, ini yang paling sering mana adik kalau dari diagram batang ini? Kalau 20 cuma 2. Oke, udah kelihatan ya 14. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya 14 jam. B. Ke soal nomor 27. Ini nomor 27 masih bacaan dari nomor 26 ini adik-adik ya. Oke, kita langsung ke sini. Dokter dan orang tua Tori menyadari bahwa tidak mudah menghilangkan kecanduan bermain game online. Namun mereka ingin terus memantau bagaimana perkembangan Tori. Dokter membuat skema sebagai berikut. Ini ada skemanya ya. Ini ada fase penyembuhan. Dilihat dari 4 minggu pertama dan 4 minggu ketiga. Ini ada 4 minggu pertama, fase pertama, 4 minggu kedua, fase kedua, 4 minggu ketiga, fase akhir. Terus di sini ada 4 minggu keempat, batas waktu terpenuhi. Dokter memantau membandingkan rata-rata jam bermain game online setiap minggu dan menyebutnya sebagai fase. Fase pertama membandingkan rata-rata jam bermain pada 4 minggu pertama dengan rata-rata jam bermain pada 4 minggu kedua. Fase kedua membandingkan rata-rata jam bermain pada 4 minggu kedua dengan rata-rata jam bermain pada 4 minggu ketiga. Fase akhir membandingkan rata-rata jam bermain pada 4 minggu ketiga dengan batas waktu maksimal yang disarankan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan kebiasaan Tori dalam bermain game online. Apakah yang terjadi pada Tori selama fase penyembuhan? Pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, ini ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Oke, berarti kita mencari rata-rata dari fase pertama, fase kedua, sampai fase ketiga ya. 4 minggu pertama dulu. Oke, yang minggu, fase 4 minggu pertama ya. 4 minggu pertama, coba dilihat. Angkanya 22, 20, 18, sama 20. 22, 20, 18, tambah 20. Karena rata-rata kita bagi dengan 4. Oke, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sama minggu keempat dijumlahkan. Ini 80 dibagi 4. Jadi rata-ratanya ini 20 jam. Ini fase ini ya. Ini 4 minggu pertama, 4 minggu kedua. Oke, sama ya, kita cari datanya. 14, 16, 14, 14. Oke, 14 tambah 16 tambah 14 tambah 14 kita bagi dengan 4. Ini berapa ya? 58 adik-adik. Bagi 4 berapa ya? 14,5 jam. Oke, yang ketiga. Oke, yang terakhir ya. 12, 10, 14, 12. Oke, 12, 10, 14, 12. Kita bagi dengan 4 juga rata-ratanya ya. Oke, ini berapa nih? 48 bagi 4.
Ketemunya 12 jam. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Fase pertama berkurang 5,5. Oke, fase pertama itu ini sama ini ya. Selisihnya berkurang apakah 5,5? Betul. Oke, ini betul ya. Terus fase kedua berkurang 2,25. Ini ke sini selisihnya berapa? Harusnya 2,5, berarti ini salah nanti ya. Terus fase akhir berkurang 5,25. Fase akhir itu tadi sama batas maksimalnya. Tadi batas maksimalnya kan di bacaan nomor 26 ini. Maksimalnya itu 7. Oke, berarti ini 7. Nah, ini ke sini selisihnya berapa? 5 jam. Berarti ini nanti salah ya. Fase penyembuhan berkurang 8. Fase penyembuhan tadi nih ya, dari minggu pertama dengan minggu ketiga. Berarti ini sama ini selisihnya berapa? Oke, 8 jam. Berarti ini benar. Oke, kita checklist ya. Ini benar, salah, benar. Nomor 28. Suatu paket terdiri dari 20 kotak misteri. Kotak misteri tersebut berisi patung figur karakter yang bernama Saka dan Kirana. Berikut ini banyak paket figur karakter yang tersedia dalam satu paket. Oke, ini ada Saka, karakternya seperti ini ada 8 buah. Kirana seperti ini, karakternya ada 12 buah. Riana mengambil 3 kotak misteri secara acak dari dalam paket tersebut dan ternyata mendapatkan 1 buah Saka dan 2 buah Kirana. Kemudian Santi akan mengambil 1 kotak misteri. Berapa peluang Santi mendapatkan Saka? Oke, tadi mula-mula Riana ya. Riana mengambil 3 kotak. Itu terambil Sakanya 1. Berarti Sakanya nanti tinggal berapa karena terambil 1? Tinggal 7. Terus Kirananya tadi terambil 2. Berarti tinggal 10. Nah, total masih ada 17 buah. Tadi si Santi mengambil 1 kotak misteri. Mendapat peluangnya si Saka. Sakanya tinggal berapa? 7. Berarti 7 dari 17. Jadi jawabannya D. Nomor 29. Nah, ini ada bacaan adik-adik ya. Mesin tetas telur. Dan juga ada gambar mesinnya. Ini tidak usah dibaca, nggak apa-apa adik-adik, karena ini hanya pengertian dari mesin tetas telur. Kita langsung ke pertanyaan di sini ya, supaya menghemat waktu. Penetasan berlangsung selama 18 hari, terhitung dari awal masuknya telur ke dalam mesin tetas. Dilakukan pengamatan terhadap beberapa telur puyuh dengan usia yang berbeda-beda. Berikut rincian usia telur di mesin tetas tersebut saat ini. Oke, di sini ada usia telur di dalam mesin ya. Ada 2 hari, 4 hari, 6 hari, 8 hari. Terus ini ada banyak telurnya. Kita ke sini lagi. Diketahui telur-telur tersebut diletakkan secara acak di dalam mesin. Jika dilakukan pengamatan khusus pada 1 telur yang dipilih secara acak, berapakah peluang telur tersebut akan menetas dalam 10 hari ke depan? Oke, tadi ya ada keterangan kalau menetas itu selama 18 hari. Lah, ini peluang menetas 10 hari ke depan, berarti supaya 18 hari yang memenuhi hanya ini ya, supaya menetas. Karena 10 tambah 8 yaitu 18. Ini belum memenuhi untuk telurnya menetas. Jadi peluangnya untuk menetas selama 10 hari ke depan ini ada 15 telur. Oke, 15 telur dari total seluruhnya ini berapa ini adik-adik? 55, 85, 100. Oke ya. Kita sederhanakan, bagi 5 itu 3, bagi 5 ini 20. Jadi jawabannya A adik-adik. Nomor 30. Seorang guru menyiapkan sejumlah kertas soal ujian yang digulung dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Setiap kertas berisi kode A, B, atau C. Oke, kita lanjut ya. Diketahui bahwa jumlah kertas berkode A lebih sedikit daripada kertas berkode B. Guru kemudian mengambil 3 kertas dengan kode yang sama dari dalam kotak.
Setelah pengambilan, jumlah seluruh kertas tersisa di dalam kotak menjadi 28 lembar dan jumlah kertas berkode B lebih banyak daripada kertas berkode C. Jika kemudian diambil satu kertas secara acak dari kotak tersebut, diketahui bahwa peluang terambilnya kertas berkode CA yaitu 2/7. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah kemungkinan jumlah kertas soal ujian B mula-mula? Pilihlah semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke. Tadi mula-mula berapa adik-adik? Ada 31. Ada keterangan juga bahwa si B lebih dari A atau A lebih sedikit dari B. Terus diambil 3. Jadi ada 28. Di keterangan juga B masih lebih banyak atau lebih besar dari C. Tadi ada peluang si C-nya yang 28 ini ya, dari 28 itu 2/7 peluang C. Nah, banyaknya kertas C atau kode C yang digulung itu berarti kita 2/7 kali dengan 28 ya. Tadi kan ada 28. Jring berarti berapa? 4. 2 kali 4 8. Oke. Jadi ada 8. Oke, A, B, C. Om Ali tulis ya, ini ada 8 C-nya ya. Ini kalau yang totalnya yang 28. Coba kita ke pilihannya. Ini kan mintanya kertas kode ujian yang kode B ya. Ada 10, 11, 12, 14. Oke. 10, terus ada 11, 12, 14. Ini 8, ini 8, 8. Ini berarti harus totalnya 28 semua ya. Oke, kemungkinan yang pertama si A. Kalau 10 ini 8 berarti A-nya dapat. Kalau di total itu berarti ini 10 ya. Terus ini berarti 9. Ini kalau di total supaya 28 berarti ini 8. Ini berarti 6. Nah, ini yang totalnya 28. Tadi kan mula-mula ada 31. Nah, ini keterangan tadi. 3 kertas dengan kode yang sama diambil ya. Kode yang sama. Coba harus ada memenuhi syarat ini. Kalau yang terambilnya si C misalkan ya, si C, berarti nanti kalau terambilnya tiga-tiganya C berarti 11, 11, 11, 11. Enggak pengaruh apa-apa ya. Tetap ini. Tetap B lebih dari C karena ini sudah diambil 28. Kalau ini B-nya yang terambil 3 kotak yang digulung itu tadi kodenya B, 3 semua yang memenuhi juga. Nah, ini yang jadi pamungkas kode A. Coba kalau ini ditambah 3 dan ini tambah 3, tambah 3, tambah 3 harus memenuhi ini. Oke ya. Coba ini 13. Apakah 13 kurang dari 10? Harusnya kan B-nya harus, berarti ini salah kemungkinannya. Ini jadi berapa? 12 juga salah. Nah ini 11, ini 12 benar. Ini 9, ini 14 berarti benar. Jadi yang benar 12 sama 14. Checklist 12, 14.